Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Rosidin, Ya, sehat Kang Rosidin? alhamdulillah. Ini beliau ini Kang Rosidin. Nama lengkapnya siapa, Kang? Rosidin Bay atau Rosidin Bay. Rosidin Bay? Ini Kang Rosidin ini dulu waktu kuliah tuh kakak kelas saya tuh Ya, atau ada nggak sama gitu tuh? kakak kelas. Kakak kelas masuk tahun? Masuk tahun 97. Oh, berarti kakak kelas. Saya masuk 2000 pas Kang, 2000 jadi. 2001 saya keluar. Oh iya berarti kakak kelas. Sebenarnya satu kan ya, satu baju aktivis, cuma jarang beliau aktifnya di di kajian-kajian luar ya. Wah. Sepertinya sih. Ya, ini aja mana yang tidak dipikirkan oleh banyak orang, saya ikut yang sedikit itu. Oh iya. Kang Rosidin ini pemirsa ketua Lakpesdam. Lakpesdam itu apa, Kang? Singkatan benernya nih, Kang? Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jadi salah satu lembaga di NU untuk urusan soal sumber daya manusia, mulai dari mengidentifikasi, lalu memastikan kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki NU, sampai pada berpikir menempatkan hal-hal yang kira-kira itu strategis bagi sumber daya yang kita miliki itu. Nah itu tuh SDM berarti Kang ya? Ya, Nah SDM. SDM itu kan di NU tuh kan itu ada SDM. Apakah SDM organisasinya atau SDM di luar itu, misalnya keagamaannya juga termasuk gitu, Iya. penguatannya gitu? Ya, kalau fokus awalnya memang sejarah Lakpesdam itu kan sejarah yang tadinya lembaga think tank yang itu tidak masuk dalam lembaga di bawah NU. Oh sempat? Oh nggak masuk ya, baru berarti istilahnya ya? Zaman Gus Dur itu kan ditarik, itu menjadi bagian dari lembaga NU. Jadi memang teman-teman aktivis NU yang punya concern terhadap isu-isu sosial itu masuk, tetapi dengan perspektif agama ya, tidak murni misalnya soal human right atau sosial murni gitu loh, tapi ada kaitannya dengan atau ada dampak yang ditimbulkannya dengan soal keagamaan. Berarti itu sekitar tahun awal 2000-an ya, 2000-an ya, gabung kalau zamannya. Iya, Gus Dur atau sebelum? Gus Dur, zaman Gus Dur. Zaman Gus Dur, PBNU-nya Gus Dur gitu. Ya, sebelum Gus Dur belum ada. Jadi dulu itu kan kalau nggak salah zamannya Gus Dur jadi ketua PBNU kan ya? Ya, Itu kan hidup sekali kayak kajian-kajian Ya, gitu ya. betul. Perkumpulan-perkumpulan. Nah, Betul. ada Elkis, ada berarti lah termasuk Lakpesdam ini kan? Ya, dulu bahkan di di Jogja itu yang lain di berbagai daerah namanya Lakpesdam, dia namanya LKTSM, Lembaga Kajian Sosial Masyarakat. Tapi hal yang concernnya sama sebenarnya dengan Lakpesdam. Nah, ketika dimasukkan secara resmi oleh PBNU oleh Gus Dur, itu lalu disamaratakan mau di berbagai tempat pun karena mengikuti ketentuan PBNU, itu Lakpesdam. Jadi itu sejarahnya. Saya yakin banyak orang nggak tahu juga. Saya aja baru tahu mungkin ya prosesnya seperti itu. Iya, ya menarik karena dianggap Lakpesdam ini kan orang-orang yang sebelumnya aktif di kajian-kajian sosial. Jadi paling tidak memberikan input kepada NU terkait dengan situasi dan kondisi sosial, ekonomi, politik, yang itu ada kaitannya, ada dampaknya kepada kehidupan keberagaman. Makanya Lakpesdam itu dimasukkan. Kira-kira begitu sih awal sejarahnya. Jadi memotret gitu ya, memotret kemudian merekomendasikan ke PBNU. Makanya kan istilahnya Lakpesdam itu apa? Think tank gitu. Think tank itu ya orang yang atau lembaga yang kira-kira dia bisa memberikan penjelasan. Kita ini sedang terjadi apa kira-kira begitu. Dilihat dari sisi politik, dilihat dari sisi ekonomi, sosial dan lain sebagainya.
Oke, lanjut kita ke Kang Rosidin ini, periode Kiai Aziz, Kiai Wawan untuk periode 2022 sampai 2027 ini dipercaya lagi menjadi Iya, ini ketua Lakpesdam, ya saya kan? tidak tahu apakah tidak ada yang berminat atau bagaimana. Saya masuk kedua periodenya Kiai Aziz, saya diminta lagi. Padahal saya sudah meminta yang lain misalnya untuk saya usulkan, tetapi mungkin Kiai Aziz ada pertimbangan lain. Mungkinan nggak Kang, soal sustainable program gitu kan? Satu mungkin itu jadi pertimbangan utama. Yang kedua katanya lebih pada formulanya udah ketemu di awal. Ya, udah. Di periode pertama ketemu, takut yang baru nanti membuat formula baru lagi, lalu itu butuh waktu. Sementara periode kedua ini mestinya sudah harus lari. Anggap saja yang kemarin itu baru bisa duduk, berdiri, jalan kira-kira begitu. Ini yang kedua harapannya harus bisa lari. Jadi formatnya sudah ketemu gitu kan ya? Ya kira-kira begitu. Walaupun masuk periode ini kan kita juga mendapatkan sedikit pembedaan soal sistem pengkaderan. Itu mungkin yang kami perlu belajar lagi karena agak berbeda dengan yang sebelumnya. Kita flashback nih Kang ke periode 5 tahun sebelumnya. Ini semua menganggap Lakpesdam bisa dikatakan berhasil dalam rutinitas kaderisasi dengan sebelumnya itu kan. Intens sekali melakukan kaderisasi ya. Ada apa sebelum MKNU atau MKNU gitu. Kalau dari sisi target kita di periode awal, periode pertama itu sebenarnya tidak mencapai. Nggak mencapai target nih. Jadi target kita itu di 2018 sampai 2022 atau 2021 itu targetnya 2000 alumni. Alumni ya. Kira-kira begitu. Tetapi karena ada pandemi itu sekitar 2 tahun dan itu cukup ya beberapa kadang ketika ada usulan pun kita mempertimbangkan soal masukan dari ketentuan pemerintah, misalnya nggak boleh berkumpul tadi. Padahal kita harus berkumpul. Pengkaderan nggak mungkin. Kegiatannya harus berkumpul. Harus berkumpul. Interaksi langsung. Sehingga kita sampai terakhir kepengurusan awal itu hanya bisa mencapai 1.300. Ya lumayan masih ada besar. 700-an jadi ini yang masih kosong. Itu pun dari total 40 MWC baru setengahnya 50. Jadi baru 20 MWC. Jadi masih ada 20 MWC itu belum kita masuk ke Banom. Banom baru satu yaitu Muslimat, tapi yang lain misalnya itu belum. Oh, berarti itu basisnya MWC ya waktu itu ya? Ya, karena kita kan ingin menghidupkan MWC di periode pertama itu. Salah satu untuk upayanya adalah menguatkan mereka, memotivasi mereka, dan juga memberi penguatan-penguatan yang terkait dengan manajerial, cara baca lingkungan sosial politik di sekitar, termasuk membaca potensi-potensi yang itu kira-kira memunculkan kemandirian di tingkat MWC. Makanya ketika menganalisis di tingkat MWC itu bahkan ranting harus mengidentifikasi yang kira-kira itu tidak ada yang luar, yang berarti pengurus gitu ya? Ya, mayoritas harus semua pengurus. Harus pengurus. Karena setahun pasca muktamar di Jombang itu kan pengurus wajib MKN, wajib pengkaderan. Jadi syaratnya gitu. Jadi syarat karena itu memang dari level ranting sampai tingkat PB MPNU istilahnya satu. Ada dua sih, satunya PKPNU kader penggerak, tetapi kita menggunakan MKNU di beberapa tempat, misalnya di Jawa Timur PKP gitu yang lebih familiar ya, bahkan lebih banyak digunakan.
kenapa kita menggunakan MKNU? Itu pun kita mengkolaborasikan antara pendekatan mono gitu, dengan pendekatan dialog, supaya pengetahuan yang dimiliki oleh peserta pun itu kita tahu gitu. Sehingga dengan begitu ketika di akhir kita sudah punya identifikasi orang-orang. Ini ada berapa potensi yang di MWC ini misalnya, dari proses interaksi selama MKNU itu, sehingga tidak sekedar narasumber yang berbicara, tapi juga ada kesempatan bagi peserta. Lebih dalam nih, lebih dalam begini maksudnya. MKNU nih diselenggarakan di semua di MWC, ada 20 MWC, kemudian pengurus diutamakan di tingkat kecamatan berarti kan. Nah, kalau soal signifikansi manfaatnya atau kelihatan nggak itu? Oh, kelihatan. Atau ada mungkin ada kendala yang ada. Justru kita bisa, mungkin kalau dia anggap klaim terlalu sombong gitu, tapi signifikansi yang nampak bergeraknya itu kita bisa identifikasi. Misalnya dari 20 itu paling tidak yang terlihat ada 5 atau 6 MWC, mulai dari Gebang, terus yang Kapet. Maaf kan, yang terlihat itu apanya? Berarti enggak, muncul satu ketika menyebut potensi itu dia langsung ada beberapa orang yang sudah bisa dibagi ininya, delegasi peran-peran itu. Kan biasanya organisasi yang stuck itu hanya di level harian. Ya kalau nggak sekretaris, bendahara, dan ketua. Ada sekian banyak orang yang namanya itu tercatat. Tapi kalau ini nggak bisa, selain ketua, selain bendahara, selain sekretaris, ada distribusi gitu kerjanya. Jadi kelihatan Kang, soal aktivitas misalnya hidupnya girohnya, terutama girohnya. Kita misalnya udah baca dulu kan Kapetakan relatif tidak punya daya expand, karena dulu dikenal Kapetakan itu wilayah yang rawan terhadap infiltrasi paham-paham di luar itu. Masuknya. Nah, setelah kita masuk dan beri alat analisis bagi pengurus, itu mereka sudah kebaca, oh iya ternyata ada kelompok ini di kita, oh iya ada kelompok ini, dan itu menggerakkan kepada seluruh pengurus. Kalau kita tidak bergerak, mereka lah yang akan menguasai. Itu menurut saya dampak yang luar biasa dari proses MKNU yang kita lakukan kemarin. Misalnya di tempat lain, misalnya di Gebang, itu memang sebelumnya terkenal dengan Aswaja Centernya, gitu. Dan dengan bahkan yang nambah MKNU itu Gebang, yang lain baru 1 kali, itu dia sampai 2 kali, minta 2 kali, 1 lagi 3 kalinya itu penguatan dari MWC kepada lembaga-lembaga sampai ranting. Bukan MKNU, tetapi meminta Lakpesdam untuk menguatkan itu, karena harapan di Gebang itu tidak hanya di level MWC, tapi di level ranting itu juga ikut tergerak, ikut berkontribusi dalam aktivitas menghidupkan NU. Dan itu menurut saya perubahan yang terlihat. Yang tentu satu Losari ya, memang Losari dikenal dulu sebelumnya juga basis dan aktif, tetapi ketika proses MKNU ini selain soal refresh pengetahuan keaswajaan, terus konteks kebangsaan yang terkini, tapi juga alat-alat analisis yang kita sampaikan itu juga ternyata mereka gunakan untuk mengidentifikasi potensi-potensi di ranting. Jadi alat-alat ini ternyata mereka gunakan untuk memudahkan ketika proses regenerasi, mengidentifikasi praktek-praktek NU tidak NU. Karena sebelumnya kan cuman ya tahu dia bukan NU, tetapi tidak menggunakan alat. Jadi tidak bisa dijustifikasi NU tidak NU. Oh, ada alat ukur jelasnya gitu. Alat analisis untuk mengatakan bahwa apa sih indikator NU, atau orang mengaku NU, atau orang yang suka NU gitu, atau orang yang dia mau berkhidmat terhadap NU. Nah itu kan lebih rigid berarti ya.
detail itu Ya, kan kalau klasifikasinya. sekedar orang senang dengan NU, ya dia bukan orang NU bisa ikut tahlil saja sudah. Ya, dia seorang yang senang dengan NU gitu loh. Karena dia tidak menentang tahlilnya, artinya dia senang dengan NU. Terserah dia bukan NU atau NU. Orang yang dia NU dan ingin menggerakkan dan mensosialisasikan soal tradisi NU, dan dia bagian dari yang potensi berkhidmat di kepengurusan. Nah, orang ini harus dipelihara maksudnya. Orang-orang ini harus dipelihara, kalau tidak ya dia mungkin akan besar sendiri, bahkan kalau terlalu besar bahkan dia punya potensi untuk untuk ya anggap saja tidak berlawanan tidak membutuhkan organisasi. Iya. Ada yang potensi-potensi begitu kan ada. Iya, jadi merasanya tidak diakomodir lah bahasa. Ada kan Gitu ustadz-ustadz atau kiai-kiai. Ya saya tidak butuh organisasi, tapi saya sudah. Iya, merasa sudah. Nah itu bahaya orang-orang begini. Kalau ini tumbuhnya sangat banyak di MWC, di ranting-ranting. Lah NU mau apa? Siapa yang mau mendeklar bahwa ini NU, saya NU dan saya akan menggerakkan NU? Karena itu di MKNU penting dilakukan, disampaikan itu. Oke, untuk periode 5 tahun lalu sudah sampaikan. Sekarang kan periode 2027. Ya. Lakpesdam mau ngapain nih, Kang? Ya. Selain program yang diinisiasi baru, tapi kita juga memang melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah kita lakukan. Banyak masukan dari berbagai pihak soal pemeliharaan alumni. Memang mempertemukan alumni yang sampai 1.300 itu belum terjadi, walaupun sudah di periode awal mau dilaksanakan. Ini belum terlaksana. Ini yang artinya secara angka kita belum bisa mempresentasikan berapa. Misalnya dari 1.200 itu yang terpakai di kepengurusan, entah itu MWC maupun ditarik ke cabang maupun ke ranting, menghidupkan ranting, itu belum kebaca karena kita belum mengumpulkan alumni untuk kita identifikasi Anda sudah berperan di mana. Nah itu kalau sudah pertemuan, maksudnya kita sudah bisa bilang bahwa inilah alumni MKNU gitu loh. Nah, karena belum terjadi memang, dan itu kan butuh event dan butuh usaha. Dan itu kan perlu nggak sih kan forum-forum PASA itu yang intens itu? Mereka khususnya yang alumni itu. Kalau pertemuan-pertemuan yang sifatnya non formal atau ya non formal, misalnya ada kajian, entah itu lewat dulu kan Zoom ya, lebih banyak di masa pandemi. Beberapa kali memang melibatkan alumni, misalnya menginformasikan mereka untuk terlibat di dalam pertemuan-pertemuan itu, entah soal kajian keagamaan maupun kajian-kajian lain yang entah itu oleh Lakpesdam sendiri maupun lembaga lain yang kebetulan berjejaring dengan Lakpesdam. Jadi ada sebenarnya dilakukan ya sebenarnya. Dilakukan pemeliharaan kajian-kajian terkini atau diskusi-diskusi yang itu mesti didengar gitu loh oleh alumni, itu kita lakukan. Kalau nggak salah kita lebih dari 8 kali melakukan itu untuk mereka bisa terlibat. Untuk program kaderisasi kan yang periode kedua ini memang tidak satu-satunya ya pengkaderan. Karena itu kita menaruh 3 program utama. Pertama, mengidentifikasi aja dulu, mengidentifikasi sumber daya manusia di tingkat MWC. Ini jadi tidak sekedar identifikasi, tapi juga by name, by address, bahkan mungkin fotonya, alamat. Karena ini biasa digunakan oleh kelompok lain. Jadi kalau di kota ini, daerah ini, dia sudah pegang namanya, kontaknya, fotonya. Karena itu kalau dia datang, dia tinggal kontak profil aja. Nah, kekurangan kita di situ. Seperti banyak, karena kelihatan kebanyakan NU ini, tapi tidak ada data itu aja. Kita tidak punya data.
Karena Nah nanti itu kan bisa dibantu tuh kan LTN, kita siap gitu betul, kalau karena bantu itu soal itu. yang program ini pasti harus kolaborasi. Karena basisnya di MWC pasti akan berkolaborasi dengan MWC. Karena mereka yang punya wilayah, mereka punya identifikasi secara aktivitas keagamaan, bahkan mungkin praktek-praktek tradisi, praktek tradisi yang itu memang tradisi yang diiyakan oleh warga NU di situ, atau ada yang tidak. Nah itu mereka yang harus. Memang ini mungkin agak lambat karena mungkin agak lama prosesnya, karena kan mereka sendiri mungkin tidak ngeh gitu loh di sekitarnya ada orang-orang potensial. Nanti sampai identifikasi itu, sampai harapan kita di Lakbesdam itu keahlian atau kapasitas apa yang mereka anggap Miliki, gitu ya. kekuatan individu itu, sehingga nanti kalau kita tarik dalam konteks kabupaten yang ahli bidang ini tuh ada sekian orang dari sekian kecamatan itu, datanya apa ya, kita data, ada datanya kan gitu. Termasuk profesi kan ya? Ya profesi, keahlian ada profesi, ada di luar profesi kan? Betul. Profesi lah. Termasuk ya profesi yang terkait dengan keahlian dia maupun keahlian dalam konteks pengakuan publik di masyarakat itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua menuliskan ya, rencananya memang akhirnya menuliskan, yaitu sejarah NU dari masa ke masa. Di kecamatan ya, atau di kalau kita sih harapannya dari tingkat kabupaten dulu, tapi teman-teman memang menghendaki kecamatan dulu, mana yang paling perlu diawali dulu. Memang beberapa sudah, misalnya di Babakan Ciwaringin sudah ada yang menuliskan, lalu di Buntet juga sudah ada siapa, tetapi itu tokoh-tokoh gitu loh. Memang agak tricky ya, kalau kita nyebut NU dari masa ke masa pasti larinya adalah praktek-praktek aktivis atau praktek-praktek tokoh. Tetapi yang mau kita input selain tadi praktek-praktek tokoh, peran-peran dia untuk menggerakkan NU itu pada posisi apa? Apakah dia sebagai tokohnya atau sebagai NU-nya? Ini walaupun itu tidak bisa dipisahkan, tapi diskusi kita di internal Lakbesdam kira-kira itu agak tricky nih, membingungkan, bahkan mungkin kita bisa tertukar antara mana yang tokoh atau mana yang dia aktivis sebagai aktivis. Ya mungkin itu kayak kalau profiling kan sudah jelas kan batasannya. Mungkin lebih ke kiprah gitu ya, apa yang dilakukan gitu ya. Makanya kita nanti diterangkan lewat apa saja yang wajib, di dalam profiling SDM NU di tingkat kecamatan. Kira-kira itu. Yang tentu saja yang tidak kalah beratnya adalah soal pengkaderan. Satu, memang mandatnya PBNU itu di tingkat PB diserahkan kepada Lakbesdam. Lalu pada level PW dan PC, kan PW mandati juga untuk proses pengkaderan sampai tingkat PKMNU yang menengah, tingkat menengah itu. Tetapi karena masih awal semuanya harus PDPKP. Ini kan, saya potong kayaknya perlu satu persatu nih kan untuk pengetahuan. Kalau dulu ini kita kan tahunya MKNU kan, Madrasah Kader gitu kan ya, PKP. Nah ini istilahnya agak panjang-panjang dan saya aja itu butuh beberapa kali mengingatnya itu kan. Nah itu kira-kira sejarah begini, kan pasca terpilihnya Kiai Yahya, Gus Yahya itu moratorium kan, MKNU maupun PKP stop dulu, karena dua pengkaderan ini seperti kontestasi gitu. Bersaing. Kontestasi, padahal sama-sama untuk menghidupkan, menggerakkan warga NU untuk berkhidmat. Tapi kok kayaknya bersaing, ini nggak sehat berarti. Mungkin konteks impact-nya bisa macam-macam kalau nanti ini alumni PKP, ini alumni MKNU. Bisa tajam tuh kalau teruskan mungkin. Karena itu di moratorium, lalu dibuatlah semacam peleburan antara PKP dan MKNU. Lahirlah 3 level pengkaderan di NU sejak 22 Mei 2002
22 ya, kemarin tahun kemarin. Jadi ini baru belum 1 tahun ya, belum 1 tahun, dan pengkaderannya juga belum masif seperti MKNU sebelumnya. Jadi 3 level itu pertama PD PKPNU, pendidikan dasar, penggerak kader Nahdlatul Ulama. Agak panjang ya, agak panjang. Susah ingatnya. Ada nih, anunya, kamusnya ada kan. Memang saya juga, orang juga pasti tanya, apa sih kok PD? Ya memang itu anunya, apa namanya, perkumnya, peraturan. Hasil perumusan waktu muktamar berarti ya? Atau bukan muktamar, hasil Lakpesdam khusus itu ya? Mubes Musyawarah Besar PBNU. Implementasinya pengkaderan itu lalu diserahkan kepada Lakpesdam. Tapi Lakpesdam boleh melihat sumber daya lain yang potensial di NU untuk terlibat di dalam instruktur. Makanya istilahnya juga instruktur, bukan narasumber, bukan fasilitator. Ini agak baru saya bacanya. Jadi PD PKPNU. Lalu yang kedua di tingkat menengah itu PMKNU. Pendidikan Menengah Kader NU, PMKNU. PD, PM, ingatannya berarti kan dasar menengah. Terus satunya lagi kan yang di atasnya. Yang terakhir itu Akademi Kader NU, AKN, Akademi Kader Nasional, bukan NU. Tapi jadi level kepemimpinan di tingkat nasional, siapapun yang boleh tuh, misalnya dari PC, dari PW, ketika dia masuk dalam struktur pusat, maka wajib ada AKN. Ada sertifikat. Tapi memang untuk bisa sampai situ tetap Kiai Yahya masih menyebut, Gus Yahya, ya memang harus dari PD dulu, PMKN dulu. Jadi 3 level. Berarti itu semua itu kan hari ini berlaku. Dipakai nggak yang MKN dulu itu kan? Nah itu problemnya. Kita sudah pernah menyampaikan ini karena kita kan sebagiannya bukan hanya sebagai alumni, tapi juga sebagai instruktur atau fasilitator atau narasumber di MKNU. Beberapa orang bukan hanya dipakai oleh PCNU di tingkat Cirebon, tapi juga di beberapa tempat, misalnya di Kuningan, itu beberapa instruktur kita atau fasilitator kita dipakai di Majalengka, di Indramayu. Tapi rupanya ini untuk menghilangkan, untuk menyamakan, karena asumsinya begini, pengurus PB mengasumsikan bahwa ini semuanya baru, maksudnya pengurus kita ini baru, kepengurusan baik itu tingkat PC, MPW maupun sampai tingkat PB. Karena itu anggap saja mulai dari nol semua. Kita juga agak bingung dari awal, kita udah sampai bahkan 2 kali MPN gitu. Jadi ya sudah, ini karena bagian dari mandat baru yang kita laksanakan. Nah, menegaskan juga Gus Yahya itu begini, PD, PMK maupun AKN itu bukan indoktrinasi. Maksudnya bukan indoktrinasi soal, karena sudah jelas dia itu orang NU, yang kita kader itu orang NU. Kalau mau indoktrinasi sudah ada di guru-guru madrasah, sudah ada di sejak awal itu indoktrinasi. Karena itu memang lebih kepada memastikan bahwa Anda itu mau berkhidmat di kepengurusan NU, mau berkhidmat. Jadi penegasan berkhidmat itulah yang kemudian proses-proses pengkaderan yang disebutkan 3 level tadi itu menjadi penting. Karena mau berkhidmat, maka ada hal-hal yang sifatnya garis struktur yang harus dipahami, garis perintah yang harus dipahami, ketentuan kebijakan apa yang harus dipahami pada saat ini berlangsung. Makanya PD, PMK maupun AKN jadi penting, karena bukan dalam konteks indoktrinasi, bukan aswaja ini penting dianggap selesai itu soal dianggap selesai. Walaupun itu juga ada di dalam materi untuk kontekstualisasi aswaja dalam konteks kebangsaan, dalam konteks global, itu juga disampaikan, tetapi bukan dalam rangka indoktrinasi. Karena udah percayalah, semua orang NU atau orang yang mau berkhidmat atau yang mau jadi pengurus itu sudah selesai lah dianggap. Iya betul. Makanya kan kewajibannya orang yang mau berkhidmat menjadi pengurus. Karena itu bagi warga biasa tidak wajib.
Jadi sunnah boleh, tetapi ya sunnah aja. Mau ikut silakan atau enggak. Tapi kalau yang pengurus itu memang wajib. Berarti Di perpumnya itu wajib gitu. Berarti aturan main organisasi lebih yang gitu kan ya? Lebih ke skill mengelola organisasi gitu kan? Iya. Karena ini loh kebijakan PBNU sekarang atau NU yang sekarang. Anda tahu nggak? Jangan-jangan memorinya masih kepengurusan tahun 60-an, tahun 70-an, 80-an. Padahal kepengurusan kita sedang saat ini. Gitu. Ada nggak yang perbedaan yang prinsip ya yang dengan MKNU itu? Ada nggak? Secara prinsip tidak ya, sebenarnya tidak terlalu jauh beda, tetapi teknis itu ya yang tadi ya soal materi. Ya, soal konteks kekinian saja di garis struktural atau garis kebijakan yang berlangsung saat ini. Karena dikhawatirkan kalau tidak melalui proses pengkaderan, dia NU, dia pengurus NU, tapi dia tidak tahu tentang apa garis kebijakan NU atau PBNU sekarang. Itu bahaya karena itu memang menjadi penting proses pengkaderan ini. Dan hari ini Lakpesdam sudah bikin pengumuman kan flyer untuk mengadakan PKP. Nah itu nanti teknisnya seperti apa Kang? Iya, sebenarnya ini terlambat, cuman ya tidak apa-apa lah. Paling nggak sebelum puasa kita sudah bisa. Terlambat tuh mungkin karena karena kita strukturnya baru mungkin ya. Iya, bisa jadi struktur baru, perumusan rancangan kerja juga baru, lalu mengidentifikasi SDM yang di pengurusan Lakpesdam juga baru, makanya memastikan tanggal pengkaderan agak terlambat. Nah, kita sudah mau melaksanakan PDPKP NU angkatan pertama di tanggal 9 sampai 11 Maret gitu. Karena itu memang diwajibkan. Jadi, itu di perkumnya. Jadi kalau saya ngomong tolong pengurusnya tidak hanya Transmedia ternyata, mulai dari Surya. Semua perangkat. Iya, semua perangkat. Ustasyar belum yang enggak mungkin. Iya, termasuk. Karena justru nanti kalau sudah PDPKP, orang-orang yang potensial baik dari sisi pengetahuan keagamaan maupun pengaruh itu diharapkan menjadi instruktur di tingkat PC. Jadi harapannya nanti setelah PD kita bisa melakukan TOT sehingga kita punya instruktur sendiri. Bisa karena nanti lebih masif lagi di tingkat MWC. Di tingkat MWC kan kita kalau hitung kemarin MKNU 20 MWC berarti paling tidak 20 itu harus kita selesaikan terlebih dahulu. Berarti nanti PCNU dulu, ya setelah itu tetap akan roadshow ke MWC gitu. Ada target nggak yang ditetapkan oleh PC gitu atau kita mau menargetkan sendiri gitu? Terus terang kemarin kita tidak menaruh angka karena kita udah agak kurang pede karena kemarin targetnya 2.000 ternyata tercapainya 1.300. Jadi walaupun lebih ya 50%, tapi kayaknya mungkin kalau angka minimal paling tidak lebih dari tidak kurang dari yang target yang kemarin yaitu 2.000 kader ulama karena kita kan cuma bisanya DPD, PKP. PMK-nya tidak bisa ternyata. Yang dilakukan PW berarti PW nanti. Kita hanya bisa di PDPKP. Mungkin targetnya paling basisnya MWC kayak tadi 20 targetnya. Ya, itu minimal. Yang minimal. Tapi kan di level struktur PC itu otomatis. Jadi tolong mungkin dipahami juga bagi pengurus Transmedia dan lembaga-lembaga. Ini bukan konteks kegiatannya Lakpesdam, tapi konteks kita, kewajiban organisasi lah ya. Konteks kita sebagai orang yang berkhidmat di kepengurusan. Jadi makanya ketika Gus Yahya bilang, jadi bukan soal itu siapa yang melaksanakan. Ini kan takutnya begitu memahaminya. Ini Lakpesdam, bukan. Justru Lakpesdam ketibanan mandat untuk melaksanakan itu. Tetapi kewajibannya kita semua. Bahkan saya ikut daftar sebagai peserta ya. Karena betul. Untuk jadi apa tadi? Untuk ikut TOT harus kader dulu ya harus. Betul. Karena itu bagi kiai, bu nyai yang di beberapa lembaga atau di kepengurusan pengurus PCNU ya diharapkan segera untuk mendaftar, dan ini agak ketat ketimbang MKNU sebelumnya, karena MKNU sebelumnya kita
sudah bisa melaksanakan sendiri, tapi kita dikawal oleh pengurus wilayah sama pengurus besar. Ketat tuh dalam aspek apanya? Ya, Kehadirannya atau materi-materinya atau Ya, ada satu. seleksi jangan-jangan gitu? Tidak, seleksi tidak. Tidak. Karena kan orang secara pengetahuan sudah dianggap tahu tentang NU. Tetapi garis kebijakan NU sekarang belum tentu tahu. Nah, itu kenapa harus hadir. Jadi ketentuannya itu kalau dia lebih dari satu, tolerir saya memang satu materi boleh, tidak dengan kondisi darurat. Tapi lebih dari 2 materi, lebih dari satu. Itu tidak dianggap lolos. Nah, total berapa Kang berarti Kita harap ada baku nggak dari sana? Ada bakunya. Yang jelas kita 3 hari, dari hari Kamis mulai dari sore jam 4 pembukaan sampai materi nanti habis maghrib, isya sampai jam 12 malam. Istirahat, lalu pagi jam 3 bangun lagi. Jadi 2 jam tidur. Oh, berarti nggak bisa nggak nginep tuh, nggak pulang nggak bisa ya? Nggak bisa. Harus nginep ya? Harus nginep. Nah, mungkin ini jadi informasi juga. Jadi ketatnya di situ. Kalau dulu masih negosiasi, saya rumahnya dekat boleh pulang. Enggak, justru sampai satu materi memang sampai malam. Yang kedua mujahadah untuk jam 3 itu. Ada mujahadahnya sampai subuh. Setelah subuh itu kita sudah menyiapkan instruktur fisik dari TNI. Ada juga ya? Iya, itu memang itu ketentuannya. Ya, ada begitunya gitu ya? Ada. Kebugaran tubuh yang ada juga. Kebugaran tubuh. Jadi jam 5 kurang seperempat itu instruktur dari TNI itu sudah ada di tempat, lalu mengawal kita untuk bergerak, olahraga dan lain sebagainya sampai makan sarapan pagi. Baru mulai lagi setelah itu full sampai malam lagi. Jadi terakhir itu hari Sabtu jam 12 malam. Baru pembaiatan setelah jam 12 malam. Justru kalau itu ketatnya maksud saya. Kalau dulu paling malam kita kan jam 10 jam 11. Lailatul mujahadahnya kita jam 4 atau setengah 4 gitu. Mau subuh banget mendekati subuh. Kalau itu jam 3. Nah, itu kita ketat lah, kita agak ketat. Iya, emang harusnya dengan spare waktunya kayaknya pendek-pendek banget, terutama istirahat ya. Iya. Ada istirahat pendek, kemudian ada olahraga ini. Kalau tidak benar-benar lihat waktunya ini. Betul. Nah, makanya kita juga kemarin briefing dengan panitia di tingkat PW untuk sosialisasi soal panduan pelaksanaan, karena dikawal betul gitu. Walaupun formnya kita masuk, tapi nanti dicek dari real daftar hadir real. Jadi daftar hadir itu masuk di absen, keluarnya juga di absen. Jadi kalau ada kursi kosong itu disebut gitu. Kira-kira begitu. Kira-kira itu sih. Jadi berarti pemateri dari adanya? Ya, karena kita belum punya. Kita belum punya. Mungkin nanti kalau setelah TOT kita udah punya, mungkin sebagian dari kita atau sepenuhnya oleh kita. Cuman karena belum. Mungkin nanti di tingkat MWC kita akan lebih banyak oleh kita, karena semakin kesana kan semakin masif nih. Ini saja di tingkat instruktur dari PB-nya negosiasi untuk di beberapa tempat. Bahkan kalau bisa dia malah minta mundur tanggal, kita nggak bisa. Kalau mundur lagi kita akan mundur lagi, saya bilang. Laksanakan aja, saya bilang, sesuai dengan perencanaan yang kita ajukan. Gitu. Di mana itu? Tempatnya di Pondok Pesantren Tahsinul Akhlak Winong. Di Winong, di Kecamatan Gempol. Gempol berarti maksudnya. Ya, Kecamatan Gempol ya Winong itu. Dan ketentuannya juga PD PKP maupun PMKNU itu di pesantren, tidak di hotel, di apa itu. Pusdiklat pun tidak diperkenankan. Bagus itu, Kang. Karena ini urusan internal. Kalau di pesantren masa sih kiainya, ustadznya, kalau kita ngomongin rahasia, kan bukan rahasia sama orang kita. Tapi kalau di luar ini kan orang lain yang melayani kita. Kira-kira itu ketentuannya. Yang mendekatkan ini kan NU kan ya, harusnya di pesantren. Dan meramaikan juga. Jadi bukan di hotel yang ramai, tapi di pesantren-pesantren itu. Oke, Kang, mudah-mudahan sukses, Kang. Amin. Ada lagi yang perlu sampaikan, Kang? Ya itu tadi yang
kita harapkan ini kalau saya cek pendaftaran itu masih kurang ya, masih sekitar 20-an. Oh, baru 20 Kang. Wah betul, padahal target kita dan saya sudah Ini komunikasikan. maaf nggak, targetnya itu sekarang 100. 100. PCNU dulu atau bebas PCNU, lembaga juga? PCNU dan lembaga sudah ada instruksinya yang disampaikan Kiai Aziz kepada lembaga-lembaga dan pengurus, mulai dari Surya sampai pada pengurus lembaga untuk ikut di PDPKPNU. Barangkali ini kan, barangkali yang pertama PC dulu nggak itu ya? Bebas itu ya? Kita bebas. Pokoknya PC kan kemarin juga kan sudah disampaikan, ketika nyebut pengurus cabang itu ya termasuk lembaga. Iya. Jadi karena itu mulai dari Surya sampai lembaga-lembaga kepengurusannya itu wajib ikut PDPKP. Dan baru 20 ya? Baru 20, padahal kita meminta kuota 100. Ya seminggu lagi nggak ada ya? Belum, nggak nyampe sih. Sudah tanggal 2 ya. Kita pelaksanaan tanggal 9. Jadi saya berharap para kiai, Bu Nyai yang di Tanfidiyah, jajaran kepengurusan, pengurus harian dan jajaran lembaga, saya kira segera mendaftar. Mungkin injury time nih Kang. Oh, biasanya begitu. Saya ketika MKNU pertama di Gedongan itu targetnya padahal 70. Ternyata sampai 150. Akhir-akhir biasanya ya. Oh, sampai 150 sampai kita kewalahan ini ngecek. Tadinya kita sudah fix daftar hadirnya tercatat itu karena itu namanya sudah langsung di daftar hadir. Karena itu ada tambahan-tambahan yang pakai pulpen berikutnya usul itu. Tapi saya berharap ini karena bukan kita ininya pengontrol teknisnya. Jadi saya berharap sejak awal lah kitanya juga nyetorin nama itu sekitar tanggal 7. Ini nama kita. Karena itu ketika termasuk soal fasilitas dan lain sebagainya juga menyesuaikan dengan daftar itu. Kira-kira itu sih. Terima kasih Kang atas waktunya. Mudah-mudahan sukses nih PDPKPNU. Jawa pisan. Mudah-mudahan sukses dan banyak peserta yang ikut, terutama dari sudah ada instruksi loh, itu sudah ada instruksi. Iya, harusnya kayaknya. Ketua Tanfidiyah dan Surya. Terima kasih. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.